Loh, dapat saya ditanya. Dongengan agama itu betul. Apa cuma sama jempol? Loh, kamu ngomong ini nak? Saya sudah lama hidup di Jakarta. Mata saya melihat sendiri bagaimana orang yang koruptor itu begitu gampang menumpuk kekayaan. Dia mendapat perlindungan langsung tidak langsung, ini mata saya. Tapi sebaliknya teri dicekal seperti apa yang dibiarkan? Kalau dibiarkan artinya Tuhan tidak ada. Orang itu ngaku-ngaku orang, ya, mana dapat? Bagaimana korupsi sudah merajalela, justru yang kakap malah yang selamat. Tidak selamat malah yang lebih terlibat ini sampai menggoyangkan imannya. Saya itu jawabnya cuma satu. Saya membacakan ayat. Di dalam sebuah ayat dikatakan, andai kata Tuhan memperhitungkan dosa orang-orang, maka tidak ada orang lagi di dunia. Itu ada ayat. Maka diambil 3 semua. Tetapi memang sengaja Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang itu untuk perbaiki kesalahannya. Nah, inilah sifat halim. Disebut Tuhan itu mempunyai sifat halim. Halim itu begitu lapang dada sampai orang yang salah tidak spontan, tidak kontan dihukum. Sampai orang ini diberi waktu dan kesempatan yang terbaik. Dan membiarkan orang untuk perbaiki ini namanya halim. Ini sifat Allah. Untuk ini maka dosa itu dibagi. Dosa pribadi perorangan ini yang diberi kesempatan orang itu menyadari dan perbaiki sampai batas diambang pintu kematiannya. Kalau sudah diambang pintu, maka dia sudah telah. Di sana dia akan disikap apa yang selama ini dia tidak tahu. Gambaran perbuatan kejahatannya, dosanya, segala-galanya itu baru dia akan dibuka pada saat dia akan mati. Jika itulah dia menyesal yang besar tidak. Tapi kalau kesalahan itu kolektif, kesalahan dari masyarakat, maka menurunkan azab. Gempa, wabah, perang bentuk siksaan dari Allah. Kesalahan kolektif itu dihajar. Jadi sesuatu yang bersifat umum itu diderau di Tuhan dengan otak. Tapi kalau perorangan itu namanya orang dan sembahyang, nggak apa-apa dah. Saya cukup sehat, ya, nggak apa-apa. Kan kaya, mamanya itu ya. Orang berzina, mamanya. Kenapa? Sekarang banyak obat untuk menyelamatkan dan penyakit. Syukur enak. Saya sudah 30 tahun semua. Di mana? Oh, sudah segala bangsa. Gak apa-apa toh. Nah ini orang merasa aman karena dibiarkan lingkungan. Memang silakan terus. Nanti pada saat dia akan dipukul oleh dosanya. Dia akan dipukul oleh perbuatannya. Bukan orang tuanya, bukan polisi, bukan tetangganya. Dosanya sendiri akan membayar. Orang yang melakukan dosa perjalanan, dia tidak punya ketenangan. Dia terus dihantui, dibayang, diikuti, dia tidur terus, diikuti oleh dosanya. Sampai tidak percaya boleh dicoba, ya. Coba aja membunuh orang tidak punya salah. Bunuh, tidak ada orang tahu. Sampai terus dihantui. Gitu. Apalagi sampai tidak pernah melakukan. Ya. Membunuh orang tidak pernah, hanya 1 kali bunuh. Coba, saya ingin tahu. Akhirnya mana?
kadang-kadang dia membenamkan dirinya, melupakan dirinya dalam dosa dengan menumpuk-numpuk dosa. Kenapa? Saya lari dari hati saya. Itu yang sebenarnya dia lari. Oh, bang, sakit. Rokjat. Lupa dia. Pulang. Oh, ditunggu. Kembali lagi ke alam kenyataan. Inilah orang gelisah. Orang frustasi di dalam hidup. Orang yang berdosa, orang yang punya salah. Satu orang yang tidak punya salah, tidak punya utang. Tenang. Enak. Duduk. Silakan siapa? Gitu. Tapi kalau banyak utang, suruh bayar. Duduk. Nah, itu contoh kecil-kecilan ya. Ya ini maaf saya sendiri ini ya. Kalau nggak punya hati, saya cerita pengalaman saya. Sekalipun saya ini bukan supir, tapi saya ini kadang-kadang gitu. Kalau nggak punya SIM ya, kelihatan aja polisi jauh. Ya terus, apa leheran. Tapi saya perlu ke sana. Ya, tapi setelah saya punya SIM, selamat sama polisi berani tidak punya salah. Tapi kalau orang punya salah, ya Allah, ada orang pakai capil dikira polisi. Wah, karena mata saya dapat gerak gitu ya, petani atau manol masih kira polisi. Begitulah ya. Jadi soal ini saya melantur sedikit ya, mudah-mudahan ini sekaligus mengisi kekosongan pengajiannya. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah dari kesalahan-kesalahan yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja. Dan setiap kesempatan yang diberikan kita untuk menyadari kesalahan, untuk mendapat kesempatan kita mengadakan koreksi, mudah-mudahan saat-saat itu dapat kita manfaatkan dengan petunjuk. Tidak ada yang memudahkan. Kalau sudah diberi petunjuk, dimanapun kita tertentu, masih bisa. Masih. Tapi kalau sudah tidak ada petunjuk, sekalipun kita tekun di tengah-tengah, karena itu orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, mohonlah satu doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wahai Tuhan kami, ajaran Quran. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau belokkan hatiku sesudah Engkau memberikan. La tuzigh qulubana, jangan kamu selewengkan hati kami ba'da idh hadaytana, sesudah Engkau memberikan petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, berilah dari sampingmu rahmat. Tetap harapkan rahmat. Berarti apa? Innaka al-Wahhab. Ini harus dibaca berulang-ulang bagi orang yang sudah mendapat petunjuk. Jangan lupa baca doanya. Doa Quran ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini kalau sudah mendapat ya, jangan dicabut petunjuk. Saja wallahu a'lam. Kalau memang saatnya nanti akan saya tambahi penjelasan sepenuhnya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.